pagi semuanya. Jadi kita hari ini aku akan coba jelasin sedikit tentang sustainable development. Jadi supaya supaya gini sih, supaya buat knowledge aja. Nanti kalau misalnya teman-teman mau baca lebih lanjut, itu bisa cari sih di internet. Dan memang ada khusus website untuk SDGs. Jadi sustainable development ini apa sih? Gitu kan. Kenapa kita harus ngomong sustainable development? Karena sebenarnya uh, per tahun ini kayak yang aku udah pernah jelasin bahwa kita mau coba lebarin ranah kita ke sustainable development. Jadi nggak cuman masalah sampah doang. Dan sebenarnya sampah itu juga part of sustainable development goals yang ada di SET. Nah, jadi apa yang perlu kalian tahu tentang sustainable development goals? Jadi gini, gampangnya adalah sebenarnya dari tahun 80-an itu udah dimulai nih pembicaraan tentang apa yang membuat dunia itu bermasalah gitu. Yang dulu selalu digaungkan adalah masalah climate change, masalah global warming dan semacamnya. Terus di 2015 itu di tahun 2000 itu ada yang namanya MDGs, Millennium Development Goals. Nah, waktu itu negara-negara di dunia itu bilang bahwa kita tuh punya 3 hal yang sangat signifikan di dunia ini. Kita harus menyelesaikan permasalahan poverty, hunger, sama inequality. Jadi gimana kemiskinan dan kesenjangan sosial itu menjadi salah satu momok banget dan salah satu permasalahan yang cukup besar di banyak negara di dunia. Terus dari situ mereka bikinlah tuh yang namanya MDGs waktu itu, Millennium Development Goals. Gimana caranya mereka bisa menyelesaikan permasalahan 3 itu tadi. Nah, setelah berjalan 15 tahun, di 2015 mereka menyadari, di 2012 itu mereka mulai menyadari bahwa kayaknya untuk kita menyelesaikan permasalahan poverty, hunger, sama inequality itu nggak cukup, cuman kita fokus di 3 hal itu doang. Terus di 2012 itu ada yang namanya uh, uh, better future. Pokoknya ada future plan yang digaungkan oleh beberapa pihak bahwa kita tuh harus mulai menjelaskan permasalahan-permasalahan apa aja yang ada di dunia ini. Nah, di 2015 keluarlah yang namanya SDG, Sustainable Development Goals. Jadi negara-negara di dunia itu mereka mengumpulkan satu master plan, mengumpulkan satu blueprint di mana mereka bilang kalau misalkan kita mau membangun dunia yang jauh lebih baik untuk di masa depan, itu ada 17 goal, ada 17 permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, dan mereka juga menyadari dari MDGs yang mereka waktu itu bicarakan di tahun 2000, 15 tahun yang lalu, kita ngomongin di 2015 ya, makanya 15 tahun yang lalu, mereka merasa bahwa nggak cukup nih, semua itu related, semua itu ada korelasinya, bahwa yang namanya kemiskinan, kesenjangan dan kelaparan itu semua berhubungan juga dengan yang namanya climate change, yang namanya um, cara kita membangun perkotaan dan semacamnya. Jadi waktu itu dikumpulkanlah dari negara-negara di dunia ini semua dikumpulkanlah 17 poin yang menjadi permasalahan di dunia. Jadi kalau misalkan dunia ini mau jadi lebih baik, kita harus bisa menyelesaikan 17 permasalahan ini. Dan ini sebenarnya plan untuk 15 tahun dari tahun 2015, which is 2030. Jadi di 2030 ini mereka bilang bahwa kita harus bisa menyelesaikan permasalahan poverty di tahun 2030. Itu adalah goalnya, inequality dan poverty. Jadi mereka melihat bahwa kalau misalkan kalau kita ngelihat di sini, jadi yang namanya no poverty atau nggak ada kelaparan atau nggak ada kemiskinan itu semua tuh sangat sangat berkaitan gitu, bahwa yang namanya kita membuang sampah, terus environment, terus udah gitu dengan climate change itu tuh sangat
sangat-sangat berkaitan. Terus gimana caranya kita bisa meningkatkan regulasi di dunia untuk lebih meningkatkan mengurangi kesenjangan sosial. Dan sekarang kan makanya di tahun-tahun belakangan ini tuh lagi rame banget ya masalah masalah kesetaraan gender, terus kayak gitu permasalahan kesetaraan ras dan macam-macam. Terus kayak climate action ini juga kan yang nomor 13 itu udah lama digaungkan sebenarnya, tapi mereka juga menyadari bahwa semua yang segala sesuatu yang kita lakukan ini berkaitan dengan climate. Climate itu apa sih? Um, Climate, iklim. Nah, itu Klaim. dia, iklim. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini itu akan mempengaruhi iklim yang akhirnya nanti akan mempengaruhi kehidupan kita, gitu. Nah, seperti yang aku pernah jelasin bahwa dari 17 SDG ini kita nggak mungkin ngambil semuanya. Dan dari apa yang Gringo pernah lakukan, kita perkecil lagi, persempit lagi ranahnya dari 17 ini ke cuma 4. Good health, well-being, and well-being, quality education, clean water and sanitation, sama responsible consumption and production. Kenapa keempat ini? Karena secara kayak tadi aku udah bilang, 17 ini semuanya related satu sama lain. Bahwa apa yang kita lakukan di satu hal itu dia akan relate ke hal yang lain. Kenapa aku masukkan hanya 4 ini? Karena secara organisasi kita nggak bisa juga terlalu terlalu luas, gitu kan. Kita nggak mungkin mikirin masalah ekonomi juga, terus kita nggak mungkin mikirin masalah keadilan sosial juga, gitu. Walaupun di Indonesia kan sangat bergantung salah satu dasar negara kita kan itu kan keadilan sosial. Jadi sebenarnya tujuannya kurang lebih sama dengan SDG ini. Nah, dari 4 itu kita ngelihat ada korelasinya yang dimana kita kan sudah melakukan permasalahan mencoba untuk men-tackle permasalahan sampah, which is environment. Tapi uh, aku juga menyadari bahwa environment ini nggak cuman masalah lingkungan aja, nggak cuma masalah kebersihan aja, tapi juga berpengaruh ke masalah bagaimana edukasi yang bagus itu bisa bisa terbentuk, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian juga lihat ke website kita, ada si anak kebalik itu yang di sebelah kiri, itu tujuannya adalah bagaimana caranya kita membangun sebuah sebuah masyarakat yang sehat dan baik, gitu, dengan menciptakan edukasi dan yang cukup baik untuk melakukan sesuatu terhadap environment kita. Nah, gimana caranya? Kenapa semua related? Jadi sebagai analogi gini, kalau misalnya kita pengen orang sehat, kita harus memastikan bahwa lingkungan kita juga sehat. Dan untuk supaya lingkungan kita sehat, kita juga harus memastikan bahwa kita harus punya edukasi yang baik juga. Jadi kenapa 4 tadi aku ambil? Karena semuanya tuh sangat relate satu sama lain. Jadi kita ambil contoh apa yang dilakukan di Gringo selama ini, gitu ya. Kita mencoba untuk bangun satu behavior atau satu perilaku di mana masyarakat itu lebih aware tentang yang namanya recycling. Jadi kalau misalkan kita punya satu edukasi yang baik bahwa kita menerapkan pemilahan sampah atau misalkan bagaimana caranya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita konsumsi, secara nggak langsung kita berkontribusi terhadap terhadap lingkungan dan kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dengan menciptakan lingkungan yang baik, kita akan menciptakan uh, air jadi gini, kalau misalkan kita nggak buang sampah sembarangan, otomatis air kualitas air akan jadi lebih baik. Jadi kali-kali sungai akan lebih bersih, lautan akan lebih bersih, terus ikan-ikan juga. Sekarang kan lagi banyak permasalahan tuh di life below water, di mana banyak banyak plastik atau sampah yang terbuang ke laut. Itu kan asal mulanya adalah gimana caranya kita membuang sampah di darat, gitu kan. Jadi otomatis kalau misalnya kita bisa tackle itu, secara nggak langsung kita juga berkontribusi terhadap uh,
lingkungan dan air yang lebih baik, which is akhirnya apa yang kita konsumsi itu menghasilkan kehidupan yang lebih baik juga untuk manusianya. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita memang nggak bisa menciptakan edukasi yang baik, akhirnya perilaku buang sampah sembarangan, terus nggak memilah dan semacamnya itu nggak tercipta gitu. Akhirnya orang akan tetap membuang sampah tidak pada tempatnya, dan lingkungan pun akhirnya nggak akan menciptakan lingkungan yang baik, which is seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya sama, karena kita nggak menciptakan lingkungan yang baik, akhirnya itu akan berpengaruh terhadap sumber makanan kita. Jadi polluted water, terus udah gitu polusi yang cukup banyak di lautan dan semacamnya, dan akhirnya kita akan mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik, akhirnya tidak akan menciptakan uh, kesehatan yang baik juga buat kita. Jadi kalau misalnya dilihat, semuanya tuh sangat related. Apa yang kita lakukan di dunia ini tuh uh, akan reflect balik ke kita gitu. Nah, makanya kenapa tadi aku bilang kita ngambil 4 poin ini, karena 4 poin ini kita sudah lakukan, kita sudah coba lakukan, dan ini tuh aku pengen apa yang kita lakukan ini impact-nya tuh jauh lebih besar, nggak hanya untuk masalah lingkungan aja, tapi juga ujung-ujungnya ke masalah bagaimana caranya kita menciptakan manusia yang jauh lebih baik juga. Nah, dari sini aku pengen buka pertanyaan dulu sih, kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau enggak, kita lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini dari SDGs dan garis besar itu aja? Nggak ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Oke. Kalau gitu, aku mau masuk. Gimana caranya dari Gringo kita melakukan ke arah sana? Jadi seperti yang teman-teman juga tahu, kita ada beberapa produk sebenarnya. Aku yakin ada satu produk yang pada nggak tahu. Jadi kita tuh punya Swap, which is singkatan dari Smart Waste Platform. Jadi di Swap ini kita mencoba membangun satu platform untuk fokus gimana caranya kita memperbaiki, improving sistem yang sudah ada. Dalam kasus saat ini yang kita bangun adalah soal waste management. Tapi idenya adalah bagaimana nanti si Swap ini bisa berubah menjadi satu platform yang bisa dipasangkan untuk sektor lain. Jadi fokusnya adalah tetap bagaimana caranya kita improving the existing system dengan si platform ini. Bagaimana misalkan nanti jadi ada kemungkinan nanti Swap ini bukan berubah, tapi berevolusi ke satu sektor yang lebih yang berbeda. Saat ini di sampah, mungkin nanti kita bergerak ke air atau kesehatan, tapi dengan model yang kurang lebih sama. Swap ini dibangun untuk untuk gimana caranya kita bisa membangun satu platform untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Tujuannya adalah itu. Saat ini fokusnya hanya di 2 platform, Android sama website. Terus berikutnya kita lagi bangun Swai. Swai ini sebenarnya kita sedang membangun bagaimana kita punya kapabilitas untuk mendevelop model untuk image recognition dan machine learning. Jadi kalau tadi Swap itu adalah platform, gimana caranya kita fokus si platform ini untuk memperbaiki sebuah sistem yang udah ada. Siswa ini bagaimana caranya kita bisa membangun kapabilitas artificial intelligence di dalam Gringo. Jadi Swai ini adalah produk yang keluar dari projectnya Google, yang kita juga menyadari bahwa kita kayaknya memerlukan ini. Bentuknya seperti apa, saat ini kita akan mengeluarkan produk untuk Android sama iOS base-nya, dan nanti kita jadi gini, jangan lihat produknya, tapi lihat tujuannya. Kenapa siswa ini dibangun? Bahwa bentuknya nanti bisa gamification, bisa sesuatu yang ringan, tapi tujuannya adalah bagaimana caranya kita mendevelop kemampuan machine learning dan artificial intelligence di dalam Gringo. Nah, terus
Satu lagi yang mungkin nggak semua tahu, Gringo Collect. Jadi kita sekarang lagi develop, ini sebenarnya project yang udah lama ketahan, Gringo Collect ini. Jadi ini fokusnya adalah bagaimana caranya kita uh, mengkolek apa? Mengumpulkan data dan bagaimana caranya kita menghasilkan data. Jadi fokusnya adalah untuk itu. Gringo Collect ini dibangun untuk gimana caranya kita sebagai company, kalau misalnya kita butuh satu data tertentu, itu kita developnya seperti apa, tipe-tipe data apa yang kita harus kita ambil. Itu kita bangun capabilities-nya itu dari Gringo Collect ini. Nah, gimana jadi semua dan tiga produk ini nggak berdiri sendiri, semua itu related. Jadi kalau misalnya kita lihat si Gringo Collect sama Suai ini kita membangun kapabilitas. Dan sedangkan si platform ini sebenarnya untuk mengembangkan satu platform yang berfokus untuk improving the existing system, whatever the system gitu. Jadi apapun sistemnya yang memang yang memang satu tujuan dengan goal kita akan membangun platform ini untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Suai dan Gringo Collect ini saling komplementari dengan si platform ini. Jadi dari Suai ini kita dapat satu kemampuan untuk bikin model machine learning model sama artificial intelligence untuk juga membangun kapabilitas di platform ini, dan Gringo Collect ini juga bagaimana caranya kita capturing the data yang kita butuhkan, dan bagaimana kalau misalnya memang kebutuhan untuk tipe-tipe data seperti apa aja yang akan kita butuhkan untuk si platform ini. Nextnya apa ya? Oh ya, dan nextnya apa? Tadinya aku pengen jelasin di sini, tapi kayaknya nanti aja. Jadi sebenarnya apa yang kita bangun di sini itu menuju ke sesuatu yang jauh lebih besar sebenarnya. Tapi kita fokus di tiga ini dulu, dan kita lihat ke depannya apa yang kita bisa bangun. Jadi kalau misalkan teman-teman berpikir bahwa kita sedang membangun swap, nggak salah sih, tapi mungkin yang harus kita buka adalah bahwa kita membangun sesuatu yang lebih besar dari itu. Tujuannya nggak hanya kita bangun si platformnya, nggak hanya kita ngebangun swap ini aja, tapi ada satu tujuan di belakang sana yang jauh lebih besar sebenarnya. Ya, intinya adalah kita gimana caranya dengan tools ini kita bisa mencapai goals yang tadi aku udah jelasin. Terus, thank you, itu aja. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu sebelum pulang ke rumah. Kita Boleh, pulang rumah soalnya. Jadi saat ini Gringo fokusnya di sampah dulu, Mas ya? Saat ini karena kita use case-nya adanya sampah, adanya di waste dulu, kita akan gunakan itu sebagai use case. Makanya kenapa kita sekarang bangun kerjasama sama Clean Up dan beberapa pihak itu kita untuk kembangin use case-nya. Jadi, tapi apakah use case ini bisa dibawa ke ranah yang lain? Bisa. Harapannya sih bisa ya. Tapi bukan berarti gini. Jadi yang sekarang kita bangun tuh bukan kita mencoba menyelesaikan permasalahan sampah, tapi kita mencoba membangun use case dengan sektor sampah, gitu sih. Yeah. Gitu, ada pertanyaan lagi. Kita diskusi aja kali ya. Gue mau. Mas Leo ini, Mas Leo. Kalau lihat dari sini kan emang kesannya kita membahas tentang waste ya. Tapi kalau dilihat di SWAI ini sendiri ada unsur edukasi sebenarnya. Yes, betul. Artinya dengan sebenarnya secara konseptual itu paling mudah menerapkan edukasi dimanapun daripada health gitu kira-kira ya. Betul. Jadi gini, kuncinya kalau misalnya kita ngelihat dari circle ini, kayak tadi aku udah jelasin, kuncinya adalah di masalah edukasi.
bagaimana caranya, edukasi ini bentuknya kayak gimana, bukan berarti kayak kita harus bikin sesuatu kayak ruang guru atau kita membangun satu platform untuk membangun edukasi, enggak, tapi dalam semua dalam semua hal yang kita lakukan itu selalu ada faktor edukasinya. Jadi misalkan kayak contoh, kita ngomongin 3 platform ini aja, masalah Gringo Collect gitu. Fokusnya adalah data collection dan data generation memang. Tapi di sini kita mengedukasi orang atau mengedukasi kita sendiri gimana caranya mengumpulkan data dengan baik. Bagaimana caranya kita setting apa me, me, apa ya me, me, bagaimana caranya kita mengatur data-data seperti apa sih yang tipe-tipe data seperti apa sih yang baik. Jadi gini, contoh kayak gini. Kalau misalnya kita mau ngambil satu data customer gitu atau data user, kita pastikan tahu tujuannya untuk apa. Jadi what's next gitu. Misalkan kita ngumpulin email, oke, email ini akan digunakan untuk apa gitu. Jangan-jangan email ini cuma jadi data sampah doang yang kita nggak akan gunakan. Jadi kita bisa tahu nih, dan itu ada edukasinya kan. Akhirnya kita tahu bahwa oh tipe-tipe data seperti apa aja yang baik gitu. Kalau misalnya kita mau collect data, itu caranya seperti apa? Kayak gitu. Jadi di semua lini itu harus selalu ada uh, apa faktor edukasinya. Karena aku ngerasa salah satu bagian yang paling penting dari apapun yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengedukasi diri kita dan membuat diri kita lebih tahu dari sebelumnya. Itu sih. Jadi fokusnya itu sih. Karena gini. Hah? Kenapa? Oh enggak apa-apa, nanti mau nanya juga. Stop. Sorry, aku kalau ngelihat nama ke sini ya, soalnya ada di sini namanya. Nggak apa-apa, terusin dulu aja. Nanti kalau misalnya udah beres, nggak apa-apa. Udah sih kalau misalnya ada pertanyaan dan bahasan. Iya, kalau dari aku pengen nanya dong, bedanya, maksudnya yang kita sebut dengan platform itu apakah sebuah dashboard atau bukan sih? Platform itu kita nggak gini, dashboard itu adalah tools, salah satu part of the platform, tapi bukan platformnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin platform, biasanya dia end to end, dia bisa hanya dia lebih luas kalau kita ngomongin platform. Jadi kalau platform itu biasanya ada tools-nya, ada apa gitu. Tapi biasanya platform itu sebuah proses. Kita udah mulai ngomongin proses, ada proses di dalamnya yang terjadi. Nggak cuman aplikasi doang, nggak cuman web doang, kayak gitu. Bisa aja web doang gitu, bisa aja web aja. Tapi bagaimana caranya orang menggunakan si web itu, bagaimana data yang di dalamnya itu diproses, bagaimana output dari data yang diproses itu digunakan, itu platform. Karena akhirnya kan kita berbicara masalah apa yang di-solve dan apa yang mau output apa yang mau kita harapkan. Jadi itu kali yang membedakan platform. Berarti kalau misalnya dashboard itu sebenarnya jadi output dari sebuah platform itu dong ya, kayak data visualisasi dari betul hasilnya. Oke. Dashboard itu hanya visualisasi tentang data, visualisasi tentang informasi kayak gitu. Oke. Thank you. Ya. Ada pertanyaan dulu? Wah, boleh nanya dong. Kapan dan bagaimana Mas kita mau merambah ke sektor yang lain? Karena aku pikir kemarin kita itu kayak terlena dengan project sih, karena kita kan merambah di bidang A sama B itu berdasarkan project. Padahal kan kita di project itu hanya ingin menyelesaikan dan ingin membangun bisnis atau revenue kita sendiri. Begitu nggak Mas? Iya. Kapan kita merambah ke sektor yang lain, atau kapan kita fokus ke produk? Pertanyaannya itu, atau yang A, yang pertama tadi ya? Kapan dan bagaimana kita merambah ke sektor yang lain? Karena saat ini kan kita kayak terlena dengan project, Mas. Ini sektor lain masih hubungannya dengan SDGs nggak nih, Mas Fajar? Iya, benar. Maksudnya sektor lain yang selain environment. Kan kita sekarang masih di environment. Belum ke education atau ke Nah, tadi kayak mungkin aku jelasinnya gini kali ya.
Aku balikin lagi ke sini kali. Jadi gini, bahwa kita, jadi yang aku maksud dengan tiga sektor kesehatan, environment, dan edukasi adalah semuanya related, bukan dalam tiga sektor yang berbeda. Jadi ini mungkin sedikit salah, bukan salah kaprah, tapi aku juga baru menyadari bentukan ini kayak belakangan, bahwa nggak mungkin kita misalkan let's say gini ya, kita masuk ke kesehatan, kita fokus nih ke kesehatan gitu kan, tapi kita mengabaikan masalah edukasi dan masalah environment-nya, susah juga gitu loh. Jadi kayak kemarin, bahwa dan terus dari itu kita masuk ke sektornya edukasi, terus kita mengabaikan environment sama kesehatannya, susah juga. Tapi edukasi ini akan jadi satu sektor yang akan masuk di semua lini yang kita kerjakan. Sebenarnya fokusnya sih environment gitu, tapi dari environment ini kita bisa lebarkan sedikit bahwa ada unsur kesehatannya di situ, ada unsur edukasinya di situ. Jadi dan pada saat kita berbicara masalah kesehatan pun, kita akan berbicara dari ranah si environment-nya. Jadi nggak akan hanya fokus ke situ dan kita mengabaikan masalah edukasi dan environment-nya. Contohnya gimana ya? Jadi contohnya ini. kita ambil contoh si kasusnya clean up gitu ya. Kasusnya clean up, mereka menggunakan swab. Tujuannya adalah bagaimana sampah yang terkumpul itu lebih banyak buat si clean up. Udah gitu bagaimana kita membantu mereka untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Nah, itu kan masalah environment. Tapi di dalam itu pada saat untuk kita mencapai goal itu, kita harus mengedukasi si waste collector-nya dan mengedukasi si household-nya kan, bahwa jangan begini, jangan begini, jangan begini. Terus kita juga secara nggak langsung kita mengedukasi clean up bahwa kalian bikin standar gini, bikin standar gini, bikin standar gini. Akhirnya jadi di situ ada elemen edukasi kan. Terus bagaimana elemen health-nya itu masuk ke situ. Jadi kalau misalnya elemen edukasi itu udah masuk, terus kita udah bisa mulai berbicara masalah nanti kesehatan, coba dicek kesehatan si waste collector-nya. Kalau misalnya mereka sehat, mereka otomatis bisa bekerja dengan lebih baik gitu. Dengan mereka bekerja lebih baik, otomatis tujuan kita tercapai, bahwa akhirnya mengurangi sampah yang terbuang ke TPA. Jadi 3 elemen itu jadi satu tuh. Dalam kasusnya clean up ya, aku hanya ngomongin kasus yang lebih spesifik supaya kebayang aja sih. Jadi bisa jadi gini, kalau misalnya bilangnya adalah fokusnya ke kapan kita fokus ke sektor yang lain. Sebenarnya sektor yang lain itu kita akan lihat dari proyek yang ada. Balik lagi sih bahwa kita 2 entity. Kita harus ingat bahwa kita 2 entity. Ada entity yang komersial dan ada entity yang non-komersial. Nah, yang non-komersial ini kita bisa fokus banyak hal. Kita bisa kerjakan research and development, kita bisa kerjakan macam-macam di situ. Sedangkan yang komersial ini jelas nih, bahwa kita harus survive. Dan bagaimana caranya kita survive, kita cari project. Itu cara paling mudah sebenarnya. Dan dari project itu kita bisa lihat apa yang bisa kita kembangkan. Bukan berarti gini, kita nggak mungkin ngambil project misalkan kayak tiba-tiba jualan rokok gitu, nggak mungkin gitu. Karena itu udah jauh di luar dari goal dan ranah yang kita mau coba kerjakan. Tapi misalkan apakah memungkinkan kita mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan kehutanan, hutan misalkan, kenapa enggak gitu, karena hutan ini masih dalam ranah environment dan ranahnya kita gitu loh, goal kita, which is hutan ini juga nanti bisa berkaitan dengan masalah edukasi, lingkungan, kesehatan, terus bisa nyambung juga ke masalah sampah, jadi related gitu. Dan kalau bisa kita berpikirnya bahwa jadi gini, aku pengen coba ngebuka pikiran kalian bahwa setiap hal itu berkaitan, nggak ada satu hal yang
kotak gitu doang gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah sampah, oh ya sampah itu permasalahan sampah. Enggak juga sih, sampah itu ada nanti berkaitan dengan masalah air, masalah kesehatan, masalah urban planning, masalah apalagi masalah kelautan, masalah mangrove, dan macam-macam gitu. Ya. Apakah mungkin lebih aman kalau kita sebut Gringo adalah company riset? Company riset. Company riset, research company. Oh, research. Aku riset button maksudnya. Dari nol lagi dong, Dari kayak nol lagi. bensin. Kayak Pertamina kita. Jadi ada dua. Makanya kan kita tuh punya dua entity sebenarnya. Yang membedakan kita dengan banyak company adalah kita punya yayasannya yang bisa fokus ke riset. Jadi nanti semua development, makanya kan kenapa kita mengerjakan tiga project-project ini, karena kita at least buat aku melihat project-project ini sebagai satu ranah di mana kita bisa riset tentang AI, riset tentang data collection, riset tentang community, riset tentang permasalahan sampah kayak gitu. Ini adalah platformnya kita buat si yayasan ini. Sedangkan si PT ini gimana caranya hasil riset ini kita bisa jadiin monetize nih, bisa uangkan gitu. Jadi kalau misalnya kita perusahaan riset, ya kita ada risetnya sih pasti. Jadi kalau misalnya kayak aku selalu ditanya orang Gringo itu apa, jujur aku masih bingung kalau secara global jelasin. Aku akhirnya ngambil dari apa yang aku kerjakan. Padahal kan sebenarnya tidak tepat untuk menjawab Gringo itu yang seperti apa yang aku kerjakan doang kan, padahal ada tim lain. Nah itu wise-nya gimana sih sebenarnya menjawab semua pertanyaan itu? Jadi kalau misalnya ditanya kalau sekarang mungkin aku akan bilang bahwa Gringo itu kita perusahaan konsultan, Mas. Konsultan banget enggak sih. Kita bisa dibilang kita konsultan, iya gitu. Bahwa kita, makanya kalau misalnya aku ditanya Gringo itu apa sih sekarang ya, aku akan bilang bahwa Gringo itu kita perusahaan teknologi yang yang berfokus di sustainable development. Jadi kita membangun tools-tools digital teknologi dan kita membangun tools-tools dengan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan sustainable development di bidang environment, health, sama edukasi. Tapi biasanya, kalau misalnya udah ngomongin environment, health, and education ini, orang suka langsung rancu nih. Oh, jadi kalian bikin kayak ruang guru gitu dong? Enggak sih, gitu. Jadi mungkin kalau misalnya aku akan berfokus di masalah environment. Tapi jadi kita akan bisa bilang bahwa Gringo itu adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang perusahaan yang bergerak di bidang teknologi untuk menyelesaikan permasalahan sustainable development di bidang lingkungan dengan memasukkan unsur health dan edukasi, gitu kali. Tapi menjawab nggak sih buat kalian? Maksudnya, ada yang lebih singkat nggak kata saya lebih singkat nggak, Mas? Iya benar. Kayak kita pertanyaan dari dulu itu mengganggu deh, Gringo itu apa? Satu lain gitu. Tadi yang di depannya udah oke, udah mulai iya benar. Apa tadi? Perusahaan teknologi perusahaan teknologi untuk bergerak yang berfokus di menyelesaikan permasalahan sustainable development. Itu sih sebenarnya. Kalau yang lebih singkatnya ya itu. Kita tag for sustainable development. Itu singkat. Kalau misalkan Tapi bukannya semua company seperti itu? Enggak, Mas. Enggak. Kalau SDG-nya itu SDG-nya sesuai yang ingin PBB ya? Ini saya baca-baca SDG PBB gitu ada 17 tujuan PBB itu. Yes. Jadi itu, berarti nggak semua perusahaan itu bisa dikatakan dia tujuannya ke SDG ya? Enggak. Kalau tidak ada di 17 tujuan PBB itu ya? Iya. Gitu, Mas? Iya, betul. Jadi SDG ini, Sustainable Development ini nggak semua company punya tujuan untuk Sustainable Development. Tapi kita tech company untuk Sustainable Development. Jadi memang kita fokusnya adalah Sustainable Development. Bagaimana kebetulan kita ambil ranahnya mau coba di
sampah di lingkungan berarti ya kesehatan sama pendidikan gitu maksudnya ya. Betul. Betul. Oh ya, boleh tahu konsepnya cuma berandai aja, kenapa mesti 3? Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 5? Kalau lebih dari 3 kebanyakan. Nah, kebetulan inline juga itu pas projectnya swap itu kan. Belum ada yang lain itu. Karena aku sejujurnya aku ngelihat dari apa yang sudah kita lakukan dari tahun 2015 sampai 2020 ini. Bahwa kalau kita berbicara masalah sampah, kita kan dulu kan selalu ngomongin masalah sampah. Orang kalau misalnya kita ngomongin masalah sampah, orang tuh hal yang pertama mereka pikirkan itu langsung masalah lingkungan. Which is sebenarnya nggak salah, nggak benar juga gitu loh. Menurut aku ya, bahwa sampah ini kita nggak bisa ngomongin hanya masalah lingkungan doang, karena kalau misalkan lingkungan kita buruk, otomatis kita akan berpengaruh ke masalah kesehatan kita, gitu loh. Dan bagaimana kalau misalkan kita mau menciptakan kesehatan kita biar sehat, kita harus punya lingkungan yang sehat kan. Dan gimana kita menciptakan lingkungan yang sehat, kita harus tahu bagaimana cara menciptakan lingkungan yang sehat dengan edukasi. Jadi 3 hal itu buat aku sangat related, nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi dan segala sesuatu itu pasti ada edukasinya. Contoh gini, kalau misalkan tadi masalah Mas Yani darah tinggi gitu kan. Nah, kalau kita misalkan sorry ya Mas. Ini kasus real aja. Aku ngambil kasus real. Jadi misalkan, gua darah tinggi gitu kan. Nah, kalau misalnya si orang ini nggak punya edukasi tentang apa itu darah tinggi, gimana caranya dia bisa deal dengan darah tingginya dan semacamnya, apa sih darah tinggi gitu. Kalau dia nggak punya edukasi tentang itu, dia nggak akan bisa menyelesaikan permasalahannya dia. Dia nggak akan bisa handle si darah tingginya. Tiba-tiba pecah gitu kan, tanpa dia nggak tahu kenapa gitu. Tanpa orang tahu kenapa. Itu adalah faktor edukasi. Dan masalah lingkungan, kalau misalkan lingkungan sekitarnya gitu nggak memberitahu dia, atau dia nggak aware dengan apa yang terjadi di lingkungan dia, otomatis kesehatannya dia itu nggak akan terpenuhi juga gitu. Jadi semua itu related. Kenapa 3 hal itu? Karena 3 hal itu related. Lebih dari itu plus sih buat aku. Kalau misalnya masih dua deh, yang tua dulu. Aku yang muda belakangan aja. Dulu. Aku cuma kepikir aja sebenarnya lebih gampang health ini kesannya eksklusif karena dia nggak bisa langsung beririsan sama glycocollect, swab dan swai. Tapi edukasi bisa. Itu gimana? Kesehatan tuh bisa. Jadi gini. Artinya secara alami yang kita lakukan selama lama ini sudah ada unsur edukasi, jadi mudah untuk ngambilnya gitu. Betul. Nah nanti mungkin kita ranahnya akan sedikit lebih jauh, bahwa kita ngukurnya. Jadi gini, kalau misalnya kita ngukur masalah sustainable development itu gimana caranya kita memperbaiki kehidupan, bagaimana caranya kita memperbaiki kehidupan di dunia kita gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah ngomongin masalah sampah segala macam, terus nanti kita bisa ngukur nih, oke, sampahnya terkumpul, oke, banyak orang yang memilah sampah gitu. Nah, kira-kira dampaknya apa sih terhadap kesehatan mereka? Apakah dengan mereka memilah sampah, dengan sampah ini dikurangi ke TPA, apakah ada dampaknya terhadap kehidupan seseorang? Misalkan, ternyata dengan kita dengan kita memperbaiki sistem pengelolaan sampah, dengan kita membuat orang itu memilah, akhirnya ternyata kehidupan si waste collector ini jauh lebih baik. Akhirnya mereka punya akses terhadap kesehatan, akhirnya mereka lebih sehat. Relate-nya ke situ sih. Jadi nantinya kita bisa tracking apakah yang sudah kita lakukan dengan environment ini memang ada pengaruhnya terhadap orang-orang yang melakukan itu. Nah, kalau goals di kesehatan itu hanya berupa data saja gitu, apa bisa Mas? Maksudnya goals-nya itu hanya berupa data, bukan berupa aplikasi atau
Bisa berupa data. Ya? Jadi nanti tools-nya bisa berupa data dan aplikasi. Bisa dua-duanya sih sebenarnya. Atau salah satu aja gitu ya, misalkan data aja gitu, karena memang kalau secara aplikasi tidak memungkinkan gitu ya. Nah, kayak katakanlah misalkan gini, dia data ini bisa mengukur bahwa lingkungan yang menghasilkan sampah sekian itu cenderung sedikit terkena penyakit A, misalkan gitu. Lingkungan yang sampahnya banyak ini cenderung penyakit A-nya lebih banyak, misalkan gitu kan, itu kan berupa data doang tuh. Berarti bisa, kan riset kan? Bisa seperti itu. Kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah kita akan membangun satu tools untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan itu, aku akan lihat nanti gimana sejalannya dengan waktu. Tapi jadi gini, bukan berarti kita akan beralih ke medtech ya, medical technology. Karena medical technology itu udah ada yang ngelakuin, dan udah gitu harus ada izin dan semacamnya. Jadi aku lebih melihat kalau misalnya kita punya data-data itu, kita bisa enabling apa ya? Bisa membuat orang-orang, jadi gini, kalau misalnya kita udah punya data nih, bahwa orang-orang ini kita bisa tracking data kesehatannya, segala macam. Nanti kita bisa kerjasama dengan satu perusahaan yang fokus, let's say, Halodoc gitu kan. Halodoc ini bisa kita tarik untuk dapetin datanya mereka supaya orang-orang yang di waste collection ini bisa punya akses ke kesehatan. Gitu. Tujuannya lebih kayak gitu sebenarnya. Jadi apakah data atau tools, mungkin lebih banyak data kali ya. Iya. Tapi nanti mungkin lebih ke dashboard gitu ya. Ya, betul. Jadi lebih ke report, lebih ke data analisis, lebih ke intelligence-nya gitu. Iya. Itu sih. Kalau misalnya produk yang dihasilkan itu nggak teknologi aja, misalnya ini kan based on research atau berdasarkan situasi di lapangan, ada produk-produk yang ada produk-produk offline yang harus dihasilkan, misalnya kita nggak melulu soal teknologi. Nah, itu masih relate nggak sama bisnis kitanya? Misalnya akhirnya oke, kita kasih mereka asuransi misalnya untuk petugas clean up, which is itu bukan teknologi, tapi ideation dari kita untuk membantu kolektornya clean up. Gitu. Gue tanya, teknologi itu apa sih? Apa itu teknologi? Kalau aku bilang tools yang mempermudah kerjaan kita sih, Mas. Teknologi adalah cara kerja. Nah, jadi gini, tergantung gimana caranya kita mendefinisikan teknologi. Yang saat ini kita lakukan, yang saat ini kita bangun dengan aplikasi, dengan komputer dan semacamnya, dashboard dan macam itu adalah yang namanya digital teknologi. Selain digital teknologi ada yang namanya analog teknologi. Analog teknologi itu apa? Sesuatu yang sebelum go digital. Apa yang membedakan digital dan analog? Jadi gini, itu kalian bisa baca analog, digital, dan macam-macam. Tapi intinya adalah teknologi itu adalah sesuatu yang dibuat untuk improving cara kerja kita. Contoh, gergaji itu teknologi. Bayangin waktu zaman belum ada waktu zaman teknologi gergaji itu belum ada. Gimana caranya orang motong kayu? Lebih susah kan? Jadi kalau misalnya kita berpikir teknologi lebih luas, bahwa teknologi itu bukan hanya aplikasi, bukan hanya website, bukan hanya digital, kita bisa bilang bahwa apa yang dilakukan walaupun itu offline, itu relate selama itu menyelesaikan satu permasalahan, selama itu improving the way people work, the way people do things. Itu adalah teknologi. Berarti kalau produk yang kita hasilkan itu ibaratnya satu bundling. Nggak melulu cuman satu, oke, kita provide app sama cara kerjanya misalnya, tapi kita juga bisa kasih ekstra lain-lainnya di luar itu ya. Yes, exactly. Jadi makanya kenapa tagline-nya adalah Tech for Sustainable Development. Karena kita fokusnya ke teknologi, bagaimana caranya kita membuat cara kerja atau pola kerja setiap orang itu lebih baik lagi. Jadi kita nggak fokus ke digital teknologinya, gitu. Tapi kita fokus gimana caranya kita solving the problem, gitu. Tapi gitu, kalau misalnya kita dibilang
misalnya kita teknologi for sustainable tapi kita fokus di tahun ini untuk masalah sampah, bisa nggak? Bisa. Dan soalnya memang, takutnya ditanya sama orang, tapi kita kan belum merambah yang lain nih, gitu. Yes. Jadi gue akan bisa bilang kayak, tahun ini kita fokusnya di sampah karena sebelumnya kita pernah di sampah, kita ngajutin dulu. Mungkin next year-nya kita akan berkembang ke gitu. Yes. Gue juga selalu bilang itu kok sekarang. Jadi kayak saat ini kita lagi fokus ke waste management karena kita punya portfolio di sana dan kita udah punya pengalaman di sana sambil mengembangkan yang lain. Exactly gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya kayak misalnya Greenko, kita kebetulan pakai digital karena itulah solusi terbaiknya gitu ya. Saat ini itu solusi yang cukup mudah untuk dibangun. Apakah terbaik atau enggak relatif sih kalau misalnya terbaik atau enggak. Tapi sebenarnya dengan digital teknologi, kenapa digital teknologi itu jadi satu industri yang sangat berkembang luas, karena orang melihat bahwa dengan digital teknologi itu hal-hal yang proses-proses tertentu itu jauh lebih mudah dan jauh lebih besar lagi dampaknya gitu sih. Dan terus reach out-nya pun jauh lebih luas dengan digital teknologi gitu. Ya, contohnya kan sekarang anak-anak ke sekolah yang dipikirin teknologinya pakai TVRI gitu ya. Cuma mungkin kita harus mulai berpikir juga kayak bahwa kalau misalnya kita ngomongin masalah teknologi, berarti kita nggak cuma mikirin satu hal. Pada saat kita mau bikin aplikasi, kita juga harus lihat bahwa apakah aplikasi ini make sense atau enggak. Misalkan gini, kita mau bikin aplikasi tapi untuk wilayah yang nggak ada internet. Berarti kan PR-nya gimana caranya si aplikasi itu bisa dibikin sama dipakai sama orang-orang untuk menyelesaikan permasalahan mereka tanpa internet gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pakai fitur di situ ada koneksi dengan cloud, nggak make sense tuh gitu. Jadi teknologi itu bukan sesuatu yang wah gitu. Tapi teknologi itu bagaimana caranya kita improving cara kerja seseorang. Ya itu kode keras buat tim teknis ya, harus bisa offline. Kode kerasnya adalah berarti tim teknis harus mulai berpikir lebih luas lagi, di mana kita nggak bisa selalu fokus dengan yang udah ada. Gitu. Misalkan karena aplikasi A melakukan A, jadi kita harus melakukan A juga. Enggak, gitu. Kita harus melihat nih semua kemungkinan apa aja yang kira-kira untuk jadi kita harus fokusnya bukan ke masalah fitur atau apa yang harus kita bangun, tapi kita fokusnya problemnya apa sih? Gitu. Terus udah gitu kira-kira make sense nggak untuk kita bangun seperti ini? Make sense nggak kalau misalnya kita pakai ini? Gitu sih. Mas Web, kalau bicara mengenai sustain, kalau memang bicara mengenai teknologi di company kita, berarti secara tidak langsung kita harus memang riset terus-menerus, Mas. Benar nggak? Itu juga menuntut kita harus di tim Greenko, dituntut untuk belajar terus-menerus sih. Iya. Karena harus turun ke lapangan, Mas. Nah, tapi kan karena bicara masalah sustain kan harus riset terus ini. Iya. Tapi kan gini, ada pepatah bahwa kita tuh harus belajar sampai kita mati. Pokoknya pepatahnya nggak kayak gitu, tapi intinya adalah kita tuh kalau berarti bohong. Enggak. Maksudnya kata-kata persisnya tuh gue lupa. Tapi intinya adalah selama kita hidup sampai kita nanti mati, kita akan selalu terus belajar dan jangan pernah berhenti untuk kita belajar gitu. Intinya adalah itu. Galilah ilmu sampai ke liang kubur. Nah, aku nggak tahu. Sampai ke Cina. Tapi intinya adalah selama kita hidup, selama kita masih bisa bernafas, selama kita masih bisa melihat dan semacamnya, kita tuh akan selalu belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar sih, intinya itu sih. Kalau misalnya kita mau sustain, apakah kita harus riset? Selalu riset itu pasti ada. Enggak, maksudnya secara tidak langsung kita di tim Greenko harus lebih fleksibel untuk belajar apapun itu untuk sustainable sama project yang ada. Makanya kan salah satu kultur yang aku selalu pengen bangun adalah aku pengen setiap orang itu skilling up. Jadi jangan pernah ragu untuk belajar sesuatu, untuk minta untuk belajar sesuatu.
Itu yang selalu aku push kan dari awal. Aku pengen setiap orang itu setiap bulan, setiap tahun, setiap harinya tuh kita belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi sampai misalkan nanti pun entah Gringo disband atau misalkan kita keluar dari Gringo atau segala macem, orang tuh belajar sesuatu dari Gringo gitu sih intinya. Mau nanya lagi, mungkin gue kemis atau gue nggak dengar, untuk profitnya sendiri kita gimana Om? Profit nanti itu kita pikirin. Jadi yang kalau saya lihat ini yang ngurusin SDG itu yang foundation, yang kerja itu yang Gringonya nyari duit. Betul. Paling biasanya soalnya suka ditanya sama orang bisnis modal, terus kayak kalian dapat profitnya dari mana? Paling ada kayak gitunya dari orang. Paling kalau sekarang kan kita bisa dapetnya dari funding gitu. Mungkin kedepannya, gue selalu jawab gitu, paling kedepannya dari subscribe manajemen gitu. Itu yang sedang... kalau kita ngomong SDG itu plat merah sama PBB ya Mas ya. Nah, memang udah jadi gini. Ini salah satu PR-nya gua sejujurnya ini salah satu PR-nya aku, dan aku melibatkan beberapa orang juga sih untuk mikirin ini. Tapi aku nggak pengen semua orang mikirin ini. Kenapa? Supaya biar fokusnya nggak terpecah gitu. Dan mungkin memang harus secara as a company kita harus making profit, harus making money, yes gitu pasti. Tapi itu nanti mungkin jadi ranahnya Bebe sama beberapa orang di sini termasuk aku sih. Biar fokus aja, bukan berarti kita nggak melibatkan yang lain. Yang lain itu terlibat, justru kita butuh yang lain untuk mengerjakan apa yang mereka kerjakan supaya kita bisa raising money gitu sih. Tapi kayak yang tadi mungkin dibilang sama Mas Zani, targetnya plat merah, NGO, government, ya kurang lebih. Faida raising hand, kenapa Faida? Itu Faida nanya di atas. Oh, indikator app yang dipunya Gringo sekarang bisa dibilang berimpact sama SDG apa? Nah, sejujurnya aku nggak tahu harus jawabnya gimana ya. Ada yang bisa bantu? Belum. Aduh, gue buta deh dunia begituan. Jadi mungkin gini kali ya. Belum berimpact belum. Ya, apakah jadi kemarin tuh ada kejadian lucu bahwa kemarin aku sama Faida kita bikin tugas itu untuk mengevaluasi apa yang Gringo sudah lakukan gitu. Nah, aku sebagai orang yang melakukan ini sehari-hari dan melakukan ini udah beberapa tahun, aku ngerasa banyak hal yang kita belum lakukan gitu, banyak hal yang kayaknya kita nggak ada impact-nya apa-apa gitu. Nah, kemarin sedangkan dari kemarin grup kita yang melakukan evaluasi program ini, termasuk Faida tuh bilang, Gringo tuh banyak impact-nya loh, cukup banyak loh impact-nya, karena mereka interview dengan beberapa orang atau segala macam. Tapi kita nggak ngelihat, sejujurnya aku nggak ngelihat itu. Gitu. Jadi mungkin kalau misalkan jadi mungkin kayak kalau dari orang luar mungkin kita harus lihat kali ya kayak impact-nya apa, dan mungkin itu yang mungkin harus jadi fokus kita, bahwa kita harus ngukur. Nah, jadi sebenarnya gini, salah satu visinya kita adalah sebenarnya yang lagi aku coba bangun itu, kita pengen impact itu bisa diukur. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah impact, kita udah nggak cuma ngomongin masalah kita udah menyelesaikan permasalahan lingkungan nih, kita sudah berkontribusi terhadap menyelesaikan permasalahan lingkungan. Tapi kita juga bisa bilang bahwa kenapa kita bisa bilang kita berkontribusi, karena ini loh ada ukurannya, ada hitungannya. Nah, itu sebenarnya yang akan kita coba bangun dengan tanda tanya itu. Setuju. Arahnya ke sana sih sebetulnya.
Mungkin impact bocoran. Dalam arti SDG aku nggak tahu ada sebesar apa, tapi kalau di Bali sendiri Gringo itu impact-nya ke startup lokal sini. Itu kita temanku kan banyak yang di startup lokal ikut-ikut event, itu Gringo selalu jadi acuan. Itu aja. Itu bukan SDG tuh Mas kalau. Bukan SDG. Tapi mungkin jadi kayak apa ya, kayak edukasi mereka kayak harus seperti Gringo minimal. Ya, padahal mereka nggak tahu Gringo itu gimana gitu. Nah itu. Jadi kalau itu mah jadi kayak trendsetter gitu itu. Ya. Nah tapi intinya adalah akhirnya aku relate bahwa apapun yang kita lakukan as a person, as a company, as a human being gitu, bahwa apapun yang kita lakukan itu selalu ada impact-nya, harus selalu ada dampaknya, mau itu plus, mau itu negatif ke siapapun. Nah, gitu harus ya. Bermain data Mas kalau itu. Nah itu dia makanya kenapa tadi aku kelihatan bilang impact-nya apa gitu. Betul. Dan itu sebenarnya tujuan kita nanti ke depan. Tujuan kita, visinya adalah gimana caranya apa yang kita lakukan itu bisa kita ukur. Iya. Gitu. Kayak misalkan survei Mas Fajar, timnya survei ke lapangan, itu tuh harus tahu surveinya survei apa, datanya seperti apa gitu yang dihasilkan. Kan kelihatan tuh impact-nya. Yes, betul. Kesejahteraan pemungut sampah gitu misalkan semakin meningkat dengan adanya Gringo kan. Kalau aku boleh jawab pertanyaan Mbak Faida ini Mas. Boleh. Kalau ngelihat impact-nya sudah kelihatan per orang. Tapi masalah kita untuk scaling up dan konsisten itu yang agak susah, yang susah saat ini. Atau kemarin coba Mbak Faida yang wawancara di Sanur Kaja, mereka sudah merasa ada impact-nya bagus untuk mereka as a person. Tapi kalau dilihat banyak orang, kita company kayak gini untuk impact-nya cuma 3-4 orang kan nggak make sense. Nah, untuk scaling up itu yang belum ada. Nah, makanya kan kalau kita mau ngukur impact-nya, misalkan kita bilang bahwa kita impacting nih untuk beberapa orang. Misalkan oke lah 4-5 orang. Kita harus tahu persis kan. Impact seperti apa, dan kalau misalnya kita mau scaling up itu apa yang harus di scale up. Nah, itu yang masih selama ini masih bingung kan, masih ngeblur gitu. Nah, nanti mungkin ke depannya mudah-mudahan kita bisa lebih terukur, semua itu bisa lebih terukur, lebih jelas. Nggak cuma buat kita tapi juga buat partner kita. Jadi misalkan kayak si Clean Up nih gitu, Clean Up ngomongin masalah mereka berkontribusi terhadap lingkungan, kontribusinya apa, seberapa besar, sejauh apa, kontribusinya itu make sense nggak dengan investasi yang mereka keluarkan gitu. Nah, kita arahnya kurang lebih ke situ sih sebagai bocoran. Bapak-bapak ID. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, saat ini Mas, untuk yang SDG-nya Gringo ini udah masuk ke ranah mana, baru konsep atau memang sudah di plan gitu? Ada project plan ke depannya seperti apa? Jawaban jujur atau jujur banget nih? Jujur banget dong. Kalau menyakitkan jangan deh. Iya. Katakanlah jujur walaupun itu menyakitkan Mas. Halo Mas Lewi. Jadi ini tuh mirip kayak hidupku sih, kayak filosofi hidup. Aku tuh orangnya jarang ngeplan. Aku tuh kayak jalanin aja gitu. Nah, plan ini juga sekarang lagi dibangun, lagi dibuat. Tapi aku menyadari bahwa ada beberapa hal yang kita harus lebih fokus, dan ada beberapa hal yang kita harus mulai lebih kayak jelas nih arahnya mau kemana. Apakah plan itu udah ada? Aku bisa bilang dulu. Tapi apakah akan ada plan? Ya, akan ada plan, dan itu sekarang lagi dibuat. Gitu, lagi dibuat plan itu mau kemana. Jadi supaya lebih terarah gitu sih. Jadi ya itu sih. Dan itu udah ada role-nya di beberapa orang yang saat ini udah berlangsung. Gitu. Ya mungkin kalau boleh kasih masukan, itu yang sering di lapangan kan Mas Fajar tuh. Mungkin Mas Fajar kan lebih tahu banyak persis apa sih sebenarnya kendala-kendala di sampah gitu. Apa sih kendala-kendala memungut sampah, apa sih kendala-kendala rumah tangga tuh dengan sampah kan. Mungkin bisa mulai dari case-case isu itu kali Mas.
Dan mungkin nggak cuman terbatas di tim operasi atau tim operasional aja sekali, tapi mungkin kayak kita sehari-hari gitu, apa sih yang jadi masalah kita? Ya, dikumpulin dari masalah-masalah dulu. Aku sih setuju sama konsepnya yang pernah Mbak Ri itu bilang gini, apapun produk kita itu sebelum kita lepas ke lapangan kita harus nyoba dulu. Itu Mas yang harus tim kita sadari, kita harus nyoba dulu. Itu yang aku rasa, oh ini behavior yang bagus nih sebelum kita nyoba. Padahal relatednya ke kehidupan kita sehari-hari nih, sorting sampah, buang sampah nggak sembarangan itu sih. Yes. Nah, validasinya yang paling mudah. Nah, makanya kayak yang Faida bilang di chat kan, bahwa kita kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kalau misalnya kita mau solving problem, tapi nggak ada indikatornya. Indikatornya apa? Kita udah solve atau belum? Dan mungkin itu yang harus kita pinpoint, bahwa indikator apa sih, keberhasilan seperti apa sih yang berkunci. Nah, aku mungkin maju ke berikutnya. Jadi sebenarnya setelah ini itu ada tulisan wait, nggak penting sih. Tapi habis itu, jadi gini. Model bumper film Hollywood. Udah selesai masih ada akhirnya. Harus ada twistnya. Jadi kayak hidup kan nggak pernah lurus, jadi kan selalu ada kayak tar dulu gitu, belok dulu dong. Nah itu kayak gitu sih. Jadi sebenarnya gini, dari runutan internal event dan training ini sebenarnya kayak aku udah pernah sebutin di awal, bahwa aku pengen setiap dari kita itu punya sense of ownership, terus udah gitu aku pengen kita semua tuh belajar sesuatu yang baru, dan kita bisa skilling up ya, bukan scaling up. Kalau scaling up nanti saingan sama Ray. Nah. Ray. Jadi apa? enggak. Gue lagi nulis di chat nih. Oh ya udah, jangan. Jadi gini, dari beberapa, karena minggu kemarin kan kita udah ngobrolin masalah BMC kan, dan minggu ini kita berbicara masalah sustainable development, lebih ke fokus ke permasalahannya. Dan tadi kita ngobrolin masalah brainstorming masalah indikator, masalah A, B, C, D, F, G gitu. Nah, jadi kita kemarin aku sama beberapa orang itu kita berpikir gimana kalau misalnya kita bikin workshop. Workshopnya apa? Workshopnya tentang BMC. Jadi tadi kan Cika udah ngomong masalah ada task. Jadi sebenarnya gini sih, anggap aja ini jadi kayak latihan buat setiap orang di sini untuk misalkan nanti kalian mau bikin satu perusahaan atau misalnya mau ngembangin satu ide, itu apa sih yang bisa dilakukan. Jadi nanti semua orang di sini bakal dibikin grup, bakal di set grup 3-4 orang satu grupnya. Itu listnya udah ada di HR di Cika. Itu nanti bakal bikin bisnis model canvas. Bakal bikin bisnis model canvas, bakal ngembangin ide dengan bisnis model canvas yang berhubungan dengan sustainable development goals yang kita coba arah. Jadi kan kayak tadi aku bilang, kita SDG-nya ada 4 yang kita coba arah, dan fokusnya kita tadi aku udah jelasin bahwa sektornya ada 3, ke edukasi, ke environment, health, and education. Nah, dari sektor-sektor itu, aku harapannya adalah tiap orang di sini bisa kontribusi ide mereka, terus udah gitu kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depannya, terus atau misalkan produk apa atau bisnis apa yang perlu kita bangun ke depannya. Ya brainstorming aja sih. Terus kalau misalnya memang nanti dan kita pengen juga lihat bahwa apa yang kita trainingkan selama 3 kali atau 4 kali ini itu ada gunanya untuk kalian semua gitu. Nah, mungkin mau ngejelasin, ada bantu jelasin dari Natasha? Iya, jelasin apa? Kayaknya udah dijelasin. Oh gitu. Ada yang mau tambahin nggak?
Enggak sih. Mungkin kalau misalnya lebih ke arah ini aja kali teman-teman, kira-kira udah paham belum sama apa namanya challenge-nya, apa ya tambahan. Pada dasarnya sih kalau dari aku untuk membuat ini nanti ketika kita di challenge itu boleh seliar apapun idenya, tapi kita coba berandai-andai, maksudnya ingat-ingat lagi dari training kita yang pertama mengenai startup, harus scalability, harus bisa scale, terus juga harus punya revenue stream yang jelas, kan termasuk sama yang BMC lesson yang kita minggu lalu. Jadi dari semua yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya itu bakal kita aplikasikan ke BMC Challenge yang ini dengan tema 4 kategori ini. Jadi nanti dari teman-teman boleh pilih salah satu. Idenya boleh sekeren apapun, tapi kita mesti lihat juga apakah itu scale, apakah itu bisa dilakukan menggunakan teknologi, dan apakah hal itu bisa memberikan kita revenue stream yang baik. Maksudnya supaya kita bisa sustain dan pada akhirnya nanti kita bisa menjawab pertanyaan Gringo itu apa sih. Gitu. Itu aja sih dari aku. Dan nanti jadi gini, dari BMC workshop dan challenge ini kita akan lihat kalau misalnya memang ada ide yang oke dan kita bisa execute, mungkin bisa jadi salah satu produk kita, bisa kita develop gitu sih intinya. Kenapa gitu? Aku pengen kayak tadi aku bilang kan, aku pengen setiap orang itu punya sense of ownership bahwa mereka memiliki sesuatu di sini, dan aku pengen bilang bahwa setiap ide itu berguna, nggak ada ide yang sia-sia gitu loh. Jadi kalau misalkan siapapun bisa berkontribusi dan siapapun bisa punya ide, why not gitu. Karena aku selalu beranggapan bahwa good ideas can come from everybody gitu. Gitu sih. Jadi ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi. Ini dari part ini kok di luar dari ininya Gringo ya Mas? Paling education doang yang masuk gitu. Maksudnya memang dibikin beda gitu? Maksudnya? Dari SDG-nya Gringo. Ini SDG-nya Gringo sama kok. Sama ini kan. 4 ada ini. clean water, bukan sampah ya? Clean water and sanitation. Iya. Sama kan? Sama. Skip yang itu tadi. Gitu. Jadi dari goal kita itu sih. Ya, Feby ada pertanyaan? Iya, betul yang BMC workshop itu apakah kita harus expand dari existing product atau kita membuat produk baru dengan pikiran itu bakal bisa diaplikasikan ke Gringo atau gimana? Bisa dua-duanya. Jadi boleh dari apa yang sedang kita lakukan dan di-expand, atau memang benar-benar sesuatu yang completely new tapi make sense nih. Jadi misalkan mungkin dari teman-teman ada kayak yang ini kenapa sih Gringo tuh nggak ngelakuin ini gitu? Kenapa sih nggak ini? Kenapa nggak gini? Coba aja kita bangun. Why not? Terus satu lagi dong tadi. Ini udah selesai atau masih lanjut? Kenapa? Enggak, untuk mengenai 4 goals di SDG ini kan gue ngambil good health, well-being, quality education, wash, terus sama responsible consumption and production. Apakah ada kemungkinan atau enggak ada pemikiran untuk mengambil SDG satu lagi yang menurutku itu sangat align sama apa yang Gringo terutama goalnya Gringo juga untuk memakai teknologi untuk membantu orang-orang dan boleh yang nomor 9 ya? 9 okay, benar. Kalau menurutku 17 partnership for the goals. Terlalu kan bukannya teknologi. Menurutku kalau kita pakai teknologi kita butuh of course data paling important untuk teknologi dan analyze dan segala macam. Apa yang membuat kita bisa lebih efisien dan efektif itu adalah nge-build partnership sama orang-orang atau nggak sama company-company yang sudah ada datanya atau emang dia spesialisnya di sektor itu dan kita tinggal mempergunakan, improvise, update
ngedevelop dari situ. Daripada kita harus ngulang dari awal, kayak ngambil data-datanya sendiri dari lapangan, atau kita harus nge-hire orang lagi, which is hire orang nggak, it's not a bad thing, cuman kayak kenapa kita harus mulai dari nol lagi kalau kita udah bisa partner sama orang lain, mendapatkan data yang sudah cukup atau kita bisa improve dari sana. Itu sih pemikiranku. Aku sejujurnya sih aku nggak pernah melihat nomor 17 itu, maksudnya gini, partnership itu selalu jadi on the back of my head sih, gitu. Bahwa apapun yang kita lakukan, kenapa? Pengalaman ya Kak? Pengalaman. Ya, maksudnya kayak partnership itu selalu jadi salah satu elemen yang selalu terpikirkan gitu, tanpa aku harus dibikin ini jadi goal. Kenapa aku nggak masukin partnership for the goals? Karena maksudnya aku menyadari bahwa partnership itu selalu ada dalam setiap lini gitu loh. Jadi aku nggak pernah kepikiran untuk bikin itu jadi goalnya kita, karena memang itu harusnya udah ada tanpa aku set gitu sih. Makanya kenapa aku nggak masukin nomor 17. Nggak pernah kepikiran bahwa 17 itu bisa jadi satu goal gitu sih. Nah, tapi aku nggak tahu sih kalau misalkan ada nggak yang nggak kepikiran untuk partnership. Soalnya kan kita literally nge-display SDG itu 4 SDG on hand, langsung di homepage kita, page pertama, dan orang itu bisa ngelihat atau evaluate kita dari sana kan. Bukannya lebih baik kalau misalnya kita tunjukkan juga kita juga partnership is key gitu loh, semua ini untuk works. Doesn't necessarily mean kita kita nggak pernah mikir dulu partnership, cuman kayak just buat selling point aja sih untuk kita juga. Aku ngerti sih poin kamu sih. Jadi pada saat orang ngelihat bahwa oke, mereka memang punya partnership, jadi mungkin kalau misalnya aku approach kita bisa partnerin. Soalnya kayak kakak tadi bilang most atau nggak all companies atau people gitu pasti mikir partnership itu juga important. Cuman kan kayak they never know gitu loh. Ada company yang cuman kita mau dari nol aja, individualis gitu loh. Gitu sih. I'll think about it. Okay, good point sih. Kita sudahi. Gitu aja kali ya, Cik. Oke, semoga minggu depan kita udah dapat jawaban dari teman-teman juga untuk excited teman-teman juga untuk presentasi BMC-nya. Dan semoga dari yang kemarin kita bikin ini bermanfaat buat semuanya ya. Amin.